Perkenalkan, nama saya Fridolina Paladote. Saya dari program studi D3 Keperawatan ND. Hari ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar keperawatan. Saya minta waktunya sekitar 30 menit ya. Selamat menyaksikan. Dan bantuan terhadap pasien. Yang kedua, pengertian manajemen secara umum. Suatu proses di mana seseorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau kelompok. Manajemen perlu dilakukan guna mencapai tujuan atau target dari individu ataupun kelompok tersebut secara komparatif menggunakan sumber daya yang tersedia. Pengertian manajemen keperawatan. Manajemen keperawatan ini yakin suatu bentuk koordinasi dan interaksi sumber-sumber keperawatan dengan menerapkan proses manajemen untuk dapat mencapai tujuan dan objektivitas asuhan keperawatan dan pelayanan keperawatan. Pengertian manajemen menurut para ahli. Pertama, Kelly dan Hedital 2004. Manajemen keperawatan merupakan suatu proses dari perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan untuk dapat mencapai tujuan. Proses manajemen dibagi menjadi 5 tahap, yaitu suatu perencanaan, pengorganisasian, kepersonalian, pengarahan, dan pengendalian. Yang kedua, Nur Salam. Manajemen keperawatan adalah suatu proses bekerja melalui anggota staf keperawatan untuk dapat memberikan asuhan keperawatan secara profesional. Yang ketiga, Van Burg. Manajemen keperawatan adalah suatu kelompok dari perawat manajer yang mengatur organisasi dan usaha keperawatan, yang pada akhirnya manajemen keperawatan menjadi sebuah proses di mana perawat manajer menjelaskan profesi mereka. Manajemen keperawatan ini memahami dan memfasilitasi pekerjaan perawat, pelaksanaan secara mengelola kegiatan perawatan. Yang keempat, Anonia. Manajemen keperawatan mempunyai lingkup manajemen operasional untuk dapat merencanakan, mengatur, dan mengerahkan karyawan dalam memberikan pelayanan keperawatan sebaik-baiknya pada pasien melalui manajemen asuhan keperawatan. Yang kelima, Glantz. Manajemen keperawatan adalah salah satu proses kerja setiap perawat untuk memberikan pengobatan dan kenyamanan terhadap pasien. Tugas manajer keperawatan adalah untuk merencanakan, mengatur, mengarahkan, dan mengawasi keuangan yang ada, peralatan dan sumber daya manusia untuk memberikan pengobatan yang efektif dan ekonomis kepada pasien. Yang keenam, Huber. Arti manajemen keperawatan menurut Huber adalah sebuah bentuk pengordinasian dan pengintegrasian sumber keperawatan dengan penerapan proses manajemen untuk mencapai
tujuan dan objektivitas asuhan keperawatan dan pelayanan keperawatan. Ketujuh, Kemenkes. Menurut Kemenkes, definisi manajemen pelayanan keperawatan adalah sebuah proses perubahan atau juga transformasi dari pemanfaatan sumber daya yang tersedia dalam mencapai tujuan pelayanan keperawatan dengan cara pelaksanaan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengaturan, ketenangan, pengarahan, evaluasi, dan pengendalian mutu keperawatan. Tujuan manajemen. Tujuan manajemen terbagi menjadi 3 bagian. 1. Mengarahkan seluruh kegiatan yang direncanakan. Yang kedua, mencegah atau mengatasi permasalahan manajerial. Yang ketiga, mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien dengan melibatkan seluruh komponen yang ada. Meningkatkan metode kerja keperawatan agar staf perawat dapat bekerja dengan efektif dan efisien, mengurangi waktu kerja yang sia-sia, mengurangi terjadinya suplikasi tenaga dan upaya. Tujuan manajemen keperawatan yaitu menggerakkan seluruh kegiatan yang direncanakan, mencegah atau mengatasi permasalahan manajerial, mencapai tujuan organisasi secara efektif, dan melibatkan seluruh komponen yang ada. Komponen keperawatan berdasarkan fungsinya yaitu perencanaan, planning, pengorganisasian, organizing, keperawatan, staffing, pengarahan, directing, dan pengendalian, evaluasi, controlling. Prinsip manajemen keperawatan. 1. Manajemen keperawatan harus bisa terorganisasi. Pengorganisasian tersebut dilakukan sesuai dengan kebutuhan organisasi untuk mencapai tujuan. 2. Penggerahan merupakan suatu elemen kegiatan manajemen keperawatan yang meliputi proses pendelegasian, supervisi, koordinasi, dan pengendalian pelaksanaan rencana yang telah diorganisasikan. Yang ketiga, divisi keperawatan yang baik dapat memotivasi karyawan untuk memperlihatkan penampilan kerja yang baik. Manajemen keperawatan dapat menggunakan komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif akan mengurangi suatu kesalahpahaman dan memberikan persamaan pandangan, arah, dan pengertian di antara pegawai. Prinsip manajemen keperawatan menurut Swinburne. Terdapat beberapa prinsip manajemen keperawatan, yaitu perencanaan penggunaan. 1. Perencanaan. 2. Penggunaan waktu yang efektif. 3.
pembuatan keputusan. 4. Memenuhi segala kebutuhan asuhan keperawatan pasien merupakan urusan manajer keperawatan. Suatu perumusan dan pencapaian tujuan sosial. Dan menjadi bagian yang efektif dan divisi keperawatan dan lembaga di mana organisasi itu berfungsi. Yang keenam, budaya organisasi mencerminkan nilai-nilai kepercayaan, menggerakkan dan pemimpin manajemen keperawatan memotivasi. 8. Manajemen keperawatan merupakan komunikasi efektif. 9. Mengendalikan atau mengevaluasi. Fungsi dasar manajemen. Manajemen adalah salah satu proses kerja setiap perawat untuk memberikan pengobatan dan kenyamanan terhadap pasien. Satu, fungsi perencanaan manajemen keperawatan. Perencanaan yang diperlukan dalam manajemen keperawatan ini bertitik tumpuh pada tujuan apa yang ingin dicapai. Selain itu juga persiapan tindakan yang perlu diambil untuk suatu keadaan tertentu nantinya. Tujuannya agar tindakan perawat nanti dapat terarah dengan baik. Yang kedua, fungsi pengorganisasian manajemen keperawatan. Fungsi ini merupakan suatu pengaturan setelah rencana. Jadi manajemen keperawatan juga dapat mengatur dan menentukan bagian tugas pekerjanya, macam, jenis, unit kerja, alat-alat, keuangan, dan fasilitas. Yang ketiga, fungsi penggerakan manajemen keperawatan. Ketiga, fungsi penggerak manajemen keperawatan. Tanda manajemen keperawatan yang berhasil ialah saat mampu menggerakkan orang-orang supaya mau atau suka bekerja. Manajemen keperawatan ini juga harus mampu menciptakan suasana bekerja bukan hanya karena perintah, tetapi harus dengan kesadaran sendiri termotivasi secara internal. Yang keempat, fungsi pengendalian manajemen keperawatan. Karena tugasnya adalah untuk dapat mengelola, maka agar tujuan dapat tercapai sesuai dengan rencana, harus dilakukan pengawasan pada pelaksanaannya. Apakah orang-orangnya, cara, dan waktunya tepat. Pengendalian ini juga berfungsi supaya salah yang terjadi dapat segera diperbaiki. Yang kelima, fungsi penilaian manajemen keperawatan. Fungsi ini menunjukkan manajemen keperawatan sebagai media pengukuran dan perbandingan
dari hasil-hasil pekerjaan yang seharusnya dicapai. Proses manajemen keperawatan. 1. Perencanaan. 2. Perorganisasian. 3. Kepersonalian, pengarahan, dan pengendalian. Manajemen keperawatan menjadi sebuah proses di mana perawat manajer menjalankan profesi mereka. Manajemen keperawatan ini memahami dan memfasilitasi pekerjaan perawat pelaksana serta mengelola kegiatan keperawatan. Yang keempat, anonim pada tahun 2000. Proses manajemen keperawatan. Proses manajemen keperawatan sesuai dengan pendekatan sistem terbuka di mana masing-masing komponen saling berhubungan dengan berinteraksi dan dipengaruhi oleh lingkungan. Karena merupakan suatu sistem, maka akan terdiri dari 5 elemen, yaitu input, proses output, kontrol, dan mekanisme umpan balik. Salah satu proses kerja setiap perawat untuk memberikan pengobatan dan kenyamanan terhadap pasien. Tugas manajer keperawatan adalah untuk merencanakan, mengatur, mengarahkan, dan mengawasi keuangan yang ada, perawatan dan sumber daya manusia untuk memberikan pengobatan yang efektif dan ekonomis kepada pasien. Level manajemen keperawatan. Manajemen puncak level manajemen. Manajemen mencegah middle manajemen. Pengorganisasian dan pengintegrasian sumber keperawatan dengan penerapan proses manajemen. 2. Manajemen menengah middle manajemen. 3. Manajemen leading manajemen. Manajemen pelayanan keperawatan adalah suatu pelayanan di rumah sakit yang dikelola oleh bidang perawat melalui 3 tingkat manajerial, yaitu manajemen puncak atau kepala bidang keperawatan, manajemen Pelaksanaan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengaturan ketenagaan, manajemen menengah atau kepala unit pelayanan atau supervisor, dan juga manajemen bawah, kepala ruangan keperawatan. Teori manajemen Weber. Pelimpahan tanggung jawab kepada bawahan atau karyawan dalam suatu organisasi. Weber percaya bahwa tugas harus diberikan kepada pekerja berdasarkan tingkat keterampilan mereka dan kemampuan untuk efisiensi. Max Weber, seorang sosiologi terkenal di Jerman, adalah orang pertama yang menggunakan istilah birokrasi menjelaskan akhir abad ke-19. Weber tidak hanya menggunakan kata itu. Dia juga percaya bahwa sistem manajemen birokrasi adalah sistem yang paling efektif untuk membentuk dan menjelaskan suatu organisasi. Weber percaya bahwa melakukan tugas-tugas lain di luar peran yang ditentukan karyawan akan menyebabkan gangguan pada hierarki otoritas dan akibatnya kolaborasi dalam bentuk apapun, serta pemikiran
jumlah kelompok mengajar, kreatif, serta pemikiran kreatif pelaksana, dilarang mempunyai tugas dalam sistem manajemen birokrasi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dan dalam distribusi daya juga merupakan urutannya. Dengan kata lain, bawahan diberikan mandat untuk melapor kepada mereka yang berada di atas mereka. manajemen keperawatan, termasuk suatu bab-bab Teori Weber juga penampilan kerja perawat, standar prosedur, dan mengabaikan nepotisme atau penyimpangan dari standar manajemen ini dan percaya bahwa jika seorang tidak memenuhi syarat untuk suatu pekerjaan, maka individu yang dimaksud bukanlah pasangan yang cocok untuk posisi itu. manajemen keperawatan memiliki filosofi sebagai Sistem manajemen birokrasi Weber mengabaikan hubungan pribadi antara pekerja, terutama selama jam kerja. Ia percaya bahwa jam kerja harus digunakan hanya untuk bekerja dan tidak untuk membahas masalah pribadi. Juga hubungan kerja harus dipandu oleh peraturan dan ketentuan yang sesuai. Teori manajemennya juga mencegah berbagai ide atau kolaborasi selama jam kerja. Ia percaya bahwa lingkungan kerja bukanlah pertemuan sosial dan agar bekerja menjadi lebih efektif dan produktif, mereka harus menginvestasikan setiap menit waktu kerja mereka pada pekerjaan yang harus mereka lakukan. Elemen manajemen keperawatan. Elemen manajemen keperawatan dalam sistem terbuka yaitu sebagai berikut. Input dari proses manajemen keperawatan antara lain sebuah informasi, personel, peralatan, dan fasilitas. Proses adalah jumlah kelompok manajemen atau dari tingkat pengelolaan keperawatan tertinggi sampai ke perawatan pelaksanaan yang mempunyai tugas dan wewenang untuk dapat melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dalam pelaksanaan pelayanan keperawatan. Output dari proses manajemen keperawatan adalah suatu asuhan keperawatan, pengembangan staf, dan riset. Kontrol dalam proses manajemen keperawatan termasuk suatu budget keperawatan, evaluasi penampilan kerja perawat, standar, prosedur, dan akreditasi. Umpan balik proses manajemen keperawatan berupa laporan finansial dan suatu hasil audit keperawatan. Filosofi manajemen keperawatan. Manajemen keperawatan memiliki filosofi sebagai berikut ini. 1. Mengerjakan pada hari ini lebih baik daripada hari esok. Yang kedua, manajerial keperawatan merupakan suatu fungsi utama pimpinan keperawatan. Tingkat meningkatkan suatu mutu kinerja keperawatan. Keempat, perawat yang memerlukan pendidikan berkelanjutan
Yang kelima, proses keperawatan akan menjamin perubahan tingkat kesehatan hingga mencapai keadaan fungsi optimal. hasil produksi atau pelayanan yang terbaik. Yang ke-11, meningkatkan pandangan masyarakat yang positif tentang suatu profesi keperawatan. Ruang lingkup manajemen keperawatan. Keperawatan merupakan disiplin praktik yang klinis. Manajer keperawatan yang efektif selayaknya dapat memahami dan memfasilitasi pekerjaan perawat pelaksana. Menurut Suyanto pada tahun 2008, manajer keperawatan mengelola kegiatan keperawatan meliputi sebagai berikut. Yang keenam, tim keperawatan akan bertanggung jawab dan bertanggung gugat untuk setiap tindakan keperawatan yang diberikan. Yang ketujuh, menghargai para pasien dan haknya untuk mendapatkan asuhan keperawatan yang bermutu. Yang kedelapan, perawat adalah seorang advokat pasien. Yang kesembilan, perawat berkewajiban untuk dapat memberikan pendidikan kesehatan pada pasien dan keluarga pasien. Misi manajemen keperawatan. Menurut Nur Salem, misi manajemen keperawatan adalah sebagai berikut. Menyediakan asuhan keperawatan yang sangat efektif dan efisien dalam membantu kesehatan pasien yang optimal setelah pulang dari rumah sakit. Membantu untuk mengembangkan dan mendorong suasana yang kondusif bagi pasien dan staf keperawatan atau non-keperawatan. Yang ketiga, mengajarkan, mengarahkan, dan membantu dalam suatu kegiatan profesional keperawatan. 4. Turut serta dan bekerja sama dengan semua anggota suatu tim kesehatan yang ada di rumah sakit atau tempat kerja. Visi manajemen keperawatan. Mengaplikasikan kerangka, konsep, dan asuhan dalam suatu pelaksanaan asuhan keperawatan. Mengevaluasi asuhan keperawatan yang telah diberikan. Menerapkan suatu strategi dalam meningkatkan kualitas dan pelayanan yang efektif kepada semua konsumen. Yaitu 1. Manajemen puncak atau kabit keperawatan. 2. Manajemen menengah atau kepala unit pelayanan atau supervisor. Ketiga, manajemen bawah atau kepala ruang perawatan. Menerapkan suatu strategi dalam meningkatkan kualitas dan pelayanan yang efisien kepada semua konsumen. Yang keempat, meningkatkan suatu hubungan yang baik dengan semua tim kesehatan, menilai kualitas pelayanan yang diberikan berdasarkan standar kriteria yang ada. Yang kelima, mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu dalam menilai dan memberikan sebuah intervensi keperawatan kepada pasien, meningkatkan pendidikan berkelanjutan bagi perawat dalam suatu usaha, meningkatkan kinerjanya. Yang ketujuh,
berpartisipasi secara aktif dalam upaya perubahan model asuhan keperawatan dan meningkatkan suatu kualitas pelayanan.